Soal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ciri setara dengan undang-undang secara hierarki dikeluarkan dalam kondisi darurat atau kegentingan yang memaksa, misalnya bencana nasional, krisis moneter, pandemi, dan lain-lain, harus menetapkan persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya. Jika ditolak, Perpu batal dan tidak berlaku. Contoh Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan penanganan COVID-19. PP Peraturan Pemerintah Dasar Hukum Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ciri-ciri merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang bersifat teknis operasional, mengatur secara rinci hal-hal yang diperintahkan dalam undang-undang, ditetapkan Presiden tanpa perlu persetujuan DPR. PP nomor 19 tahun 2021 tentang disiplin PNS pelaksanaan dari Undang-Undang ASN. Nah, yang kedua, jadi wewenang presiden adalah menetapkan peraturan pemerintah ya, atau PP. Pasal 5 ayat 2 Konstitusi mengatakan bahwasanya presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, jadi presiden itu berwenang ya untuk mengeluarkan PP. Jadi dia bukan kewajiban, tapi memiliki kewenangan, gitu kan? Eh, sebagai bagian dari tugasnya yang diatur oleh undang-undang, ya, untuk menjalankan pemerintahan yang baik, gitu, untuk menjalankan pemerintahannya secara baik dan benar. Nah, itu tujuannya presiden mengeluarkan PP ya. Jadi kalau undang-undang itu kan sifatnya apa, Mas Rian? Masih abstrak, ya kan, masih umum kan, apalagi konstitusi. Konstitusi ya norma-norma dasar sangat abstrak dan tidak ada sanksi ya kan. Kalau undang-undang ada sanksi. Tapi kalau undang-undang kan masih abstrak gitu loh. Dia masih umum, sedangkan PP itu lebih khusus gitu, lebih teknis gitu. Nah, kemudian penjelasannya adalah Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan PP sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR. Jadi Presiden itu dan kebanyakan ya memang PP itu merupakan turunan dari undang-undang. Gitu loh. Undang-undang yang menetapkan dan yang membuat siapa? Mas Bayu. Apa? Undang-undang yang membuat dan Undang-undang yang menetapkan membuat siapa? Hmm, DPR. yang menetapkan ya DPR kan Ya. sebagai representasi rakyat. Nah, sebagai representasi rakyat. Nah, kemudian PP ini tuh bersifat teknis ya, teknis operasional agar undang-undang bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Karena kalau nggak dikeluarkan PP itu nggak mungkin bisa berjalan secara normal, gitu loh. Karena masih ada aturan-aturan yang belum diatur, gitu kan. Nah, diatur itu harus melalui PP. Contohnya, misalkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang PNS sebagai Undang-Undang ASN. Nah, sama juga kayak PP yang paling sering dirujuk saat ini oleh perusahaan-perusahaan, misalkan ya contohnya PP 35 tahun 2021. Coba Mas Wayan buka. Tentang apa itu? PP 35 tahun 2021. 35 Pak ya. PP 3 ya, PP 35 tahun 2021. Outsourcing ya. Betul. Coba Oh, tahu judulnya apa judulnya? ya. Tentang perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT. BKWT. Jadi itu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kan? Undang-undang eh, yang banyak mengatur tentang tenaga kerjaan. Nah, karena itu banyak banget kan, mulai dari A sampai Z. Nah, nggak mungkin kan kalau masih masalah teknis terkait dengan PKWT diatur di situ semuanya gitu. Nah, maka dari itu PKWT diatur oleh PP gitu loh. Mulai dari apa misalkan? Contohnya dari perhitungannya ya kan, besaran misalkan uang pesangon,
uang pisah, apalagi aturan-aturan misalkan yang boleh PKWT itu apa aja, gitu kan? PKWT itu apa maksudnya? Tahu nggak? Eh, PKWT Pekerjaan dan tuh, PKWTT. PKWT perjanjian dan kerja waktu PKWTT. tertentu. Kalau PKWTT, PKWT perjanjian kerja tertentu, tenaga kerja waktu tertentu ya. betul. Kalau PKWTT, Perjanjian, bukan. kalau PKWTT, Sebentar Pak, ini bukan. oh masih di Google. Apa aja, Pak? Ya, PKWT, PKWTT apa PKWTT lagi? itu, Apa? Tahu nih, Pak Hukum. PKWTT ya. Perjanjian PKWT tinggal tambahin tak aja tuh. tenaga kerja. Waktu, Oh, halo? tertentu. Apa gimana? Tetap, tetap. Pekerja waktu tidak Suara, tertentu. suara. Kalau PKWTT itu. Nah, itu dicatat tuh. Oh, tidak tertentu. Nah, jadi Hmm, bedanya apa? Jadi kalau PKWT itu ya, ya itu sudah ada kontraknya ya kan. Misalkan di kontrak selama setahun, ya kan, atau 2 tahun gitu. Nah, maksimal dia itu 5 tahun. Dan itu memang hanya pekerjaan tertentu aja gitu. Misalkan eh, apa namanya yang sifatnya musiman, kalau di dalam PP 35 ya, dia nih yang berkaitan dengan produk-produk baru, ya kan. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya PKWT seperti itu. Tapi kalau PKWTT berarti dia tidak ada kontraknya, dia tidak ada oh, batas waktunya, gitu loh. Nah, kita review sedikit. Kalau dulu di hukum perdata pernah dapat ini nggak? ngelek Pak ya. Halo, tes. Tenaga kerjaan dapat Pak. Oh, tenaga kerja dapat. Nah, coba apa namanya? Kalau PKWT dapatnya apa? Kalau misalkan Hmm, kalau PKWT itu misalkan seseorang pasti dia sudah habis gaji pokok, dia sudah habis masa masa berlakunya. Dia dapat apa? pesangon. Enggak, kan masa kan bukan dipecat ya. Namanya adalah kompensasi. Oh, kompensasi, sorry, sorry. Nah, itu hitungannya ada di PP 35 itu hitungannya. Nah, artinya di situ banyak banget secara detail gitu loh di dalam PP tersebut mengenai hitung-hitungan dan lain sebagainya. Kalau di dalam undang-undang kan nggak mungkin gitu loh. Karena kan undang-undang ya mungkin sih undang-undang ada yang menyebutkan atau mengatur tentang besaran, tarif dan lain sebagainya. Kayak pajak misalkan. Tapi kan nggak sedetail teknisnya gitu. Maka dari itu harus diatur dalam peraturan pemerintah. Intinya dia lebih sifatnya teknis ya. Kemudian Perpu. Nah, kalau dasar hukumnya kan pasal 22 ya, pasal 22 UUD ya. Dalam hal ihwa kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ini kita sudah pelajari kan. Ini masuknya juga dalam kategori atau mata kuliah sebenarnya hukum tata negara darurat seperti itu. Hmm. Nah, jadi hukum tata negara itu ada dua. Kalau kayak di UI itu ada hukum tata negara darurat. Ya, misalkan ya Perpu ini masuk ya kan. Kemudian misalkan ada Hmm. ya presiden dan wakil presiden itu mangkat atau dimaksulkan siapa yang menjalankan negara seperti itu masuk dalam hal itu ya.
Kemudian ciri-cirinya setara dengan undang-undang secara hierarki ya. Meskipun dia PP, tapi dia adalah undang-undang sebenarnya. Karena eh, namanya adalah pengganti undang-undang. Kemudian dikeluarkan dalam kondisi darurat untuk atau kegentingan yang memaksa, misalnya bencana nasional, ya kan, krisis moneter, pandemi dan lain-lain. Apa itu eh, krisis moneter, Mas Bayan? Krisis keuangan, Pak. Hmm, Krisis keuangan ya, yang sifatnya itu nasional gitu, apalagi internasional ya. Nasional? Kayak dulu Internasional apa gimana? nasional? Sebenarnya Nasional apa nasional, internasional? eh, nasional, cuman kalau internasional pasti bakal Hmm, lebih berdampak lagi kan. Itu contohnya ya kayak 98 ya kan. 98 kan sebenarnya bukan hanya Indonesia yang terkena krisis moneter ya, tapi juga negara-negara lain. Kemudian harus mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya. Kita sudah bahas juga ya kemarin. Jika ditolak, Perpu batal dan tidak berlaku. Contohnya, Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Nah, kemudian PP secara umum, dasar hukumnya adalah Pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ciri-cirinya merupakan peraturan pelaksana undang-undang. Jadi dia hanya melaksanakan apa isi dari undang-undang ya. Jadi boleh nggak dia bertentangan? Boleh sama gini, bertentangan Pak. dan mengatur apa? PP sama undang-undang dasarnya. Oh, undang-undang. PP boleh bertentangan dengan undang-undang nggak atau boleh nggak dia mengatur hal yang belum diatur oleh undang-undang? Boleh, boleh, Pak. Yang mana yang boleh? Aturan yang diatur, yang belum diatur oleh undang-undang. Kalau bertentangan boleh nggak? Ah, boleh, Pak. Kalau misalkan bertentangan, apa apa tindakan kita? Misalkan ada PP bertentangan dengan undang-undang, diapakan? Hah? Dilakukan. Misalkan ada PP yang bertentangan Hmm, dengan undang-undang, maka tindakan kita, langkah hukumnya apa? bisa review. Nah, betul. Jadi saya review kemana? Ayo, Ke harus MK, ingat. Pak. MA, Kok MA. ke, kok ke MA, MA? MA, MA. MK, MA MK, Pak. atau MK, Pak. MA, MA atau MK nih? MK, MK. Kenapa MK? Sorry. MA, Pak. MA atau MK? MK, Yang MK. Karena yakin. kan di bawah undang-undang dasar semua. Coba ada catatannya nggak bukunya? Kalau MK adalah judicial review, apa Mas Sayan? Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang. Hmm. Itu apa? Oh, berarti MA, sorry. MA, sorry, Pak. Enggak. Peraturan Sekarang terhadap saya, undang-undang. kalau kalau MK dari mana ke mana? Hah? Kalau Kalau MK apa terhadap apa yang di judicial review? seluruh peraturan undang-undang terhadap Hmm? undang-undang dasar. Kalau MA, Seluruh peraturan terhadap undang-undang. soal peraturan apa? Ini peraturan Peraturan di bawah undang-undang. undang-undang, Gitu sorry. ngomongnya. Sorry, sorry, peraturan di bawah undang-undang. Peraturan peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu di MA. Kalau di MK kan undang-undang, seluruh undang-undang atau undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, itu jangan sampai dilupain, Mas Bayan. Nah, itu tadi PP So, ya, merupakan peraturan pelaksana undang-undang. Nah, kemudian dia itu bersifat teknis operasional, mengatur secara rinci hal-hal yang diperintahkan oleh dalam undang-undang. Kemudian ditetapkan presiden tanpa persetujuan DPR. Kenapa dia tidak perlu persetujuan DPR? Bayan?
Kenapa dia nggak perlu persetujuan DPR? Karena karena kan peraturan pemerintah dari presiden dan kementerian, Pak. Gimana lihatnya? Gimana, sorry? Karena ditetapkan dari pemerintah, dari peraturan kan dibuat dari kementerian, Pak, di bawah presiden. Kalau kalau PP itu bukan dari kementerian sebenarnya, tapi dari perwakilan pemerintah. Di luar Jadi DPR, Pak. betul dia dia itu khusus untuk eksekutif. Artinya ya pemerintah, tapi bukan kementerian tertentu ya. Kalau kementerian tertentu itu ada lagi yang namanya permen. Nanti dia di bawahnya PP dia. Tapi kalau peraturan pemerintah itu ya pemerintah secara kolektif dia sebelumnya. Ya. Nah, kenapa dia tidak perlu persetujuan DPR ya karena itu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar gitu kepada Presiden. Namun dia itu ada ciri-cirinya kan, dia eh, boleh nggak dia memuat sanksi, saya PP itu, Ya, PP boleh memuat sanksi nggak sanksi. di dalam Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. apa aja sanksinya kira-kira di dalam PP? Denda ya, Pak. Denda. Terus apalagi selain denda ada lagi nggak? Atau cuma denda doang? Kurungan bisa. Kurungan apa tuh? Apalagi? Denda aja, Pak. Nah, Denda ya. sanksi administratif juga bisa. Oh, sanksi. Contohnya apa? Teguran, ya kan? Surat Boleh, Pak. peringatan, sampai pencabutan izin usaha, pembekuan izin usaha. Nah, itu termasuk sanksi administratif, termasuk denda tadi. Kalau Pak sanksi penjara boleh nggak? Pidana Oh, boleh, penjara. Pak. Kenapa nggak boleh? Eh, kalau peraturan pemerintah, boleh nggak? Karena itu undang-undangnya sih, Pak, untuk ini pidana aja. Hmm? Karena undang-undang aja yang boleh ada tindakan apa pidananya. Kenapa hanya undang-undang saja yang boleh? Kenapa kok PP nggak boleh? Kan sama-sama aturan, misalkan gitu. Dalilnya atau argumennya. Kira-kira kenapa? Karena PP kan undang-undang kan ranah kepidana kan untuk ini, Pak, untuk hukuman terberat sama hukuman kok PP ada. Apa ada nggak? Bener nggak ada, Pak. Nah, alasannya kenapa? PP nggak ada. Karena Karena dulu. dia bukan representasi dari rakyat. Oh, bener. Oh, Jadi kalau apa hukuman pidana penjara, apalagi ya hukuman kayak potong tangan, ya kan, apalagi sampai hukuman mati, pokoknya yang melibatkan fisik lah, itu badan, itu ya, itu nggak boleh PP atau peraturan di bawah undang-undang harus undang-undang. Karena kenapa? Karena filosofisnya adalah undang-undang itu dibuat oleh eksekutif bersama legislatif. Nah, legislatif itu adalah representasi dari rakyat, dari masyarakat, ya kan? Karena mereka dipilih apa namanya secara sah, ya kan? Secara demokratis melalui pemilu atau pileg dan lain sebagainya. Artinya, ketika masyarakat sudah memberikan suaranya kepada mereka, maka mereka sebagai perwakilan rakyat itu berhak membuat undang-undang yang merugikan di dalam tanda kutip ya merugikan rakyat gitu loh boleh dia karena kan ya sama-sama kita yang buat gitu loh rakyat yang buat maka itu boleh tapi kalau eksekutif pemerintah aja itu nggak boleh gitu loh. Harus ada persetujuan rakyat dari mana dari DPR itu sendiri jadi itu filosofisnya ya ini kalau kita lihat PP
nggak mungkin ada sanksinya, sanksi pidananya, sanksi pidana penjara maksudnya. Kalau ada, itu Oh, bisa kita Perda? judicial review. Nah, itu Perda nggak Perda. boleh, Pak ya? Kalau Perda itu siapa yang buat Perda? Perda. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. DPR. Oh ya, DPR ya. Benar, benar. Boleh, boleh. Ya, DP, Pak. Ya, Pak. DP, Ya, ya. DPRD kan, DPRD sama pemerintah daerah. Ya, ya. Kalau kalau di pemerintah daerah yang bentuknya kayak gini, apa namanya? Mas Wen? Kalau dalam dalam ruang lingkup pemerintah Hah? daerah. Kalau tadi kan Perda itu kan Hmm? kayak undang-undang ya kan, dia dibuat oleh DPR. Kalau di Perda Hmm? dibuat oleh DPRD. Nah, kalau yang dalam bentuknya seperti ini di dalam ruang lingkup kabupaten atau provinsi apa namanya? Tahu nggak? Tahu. Peraturan apa Perda. namanya? Peraturan. Peraturan pemerintah daerah. Enggak, itu pembuatan DPRD. Kalau Peraturan kalau provinsi. di ya ada Peraturan peraturan. gubernur. Sorry, sorry, Pak. Nah, Lupa. itu peraturan gubernur ya kan, Pergub, Perwalkot ya kan, Perbuk. Eh, Nah, jadi itu sama seperti peraturan pemerintah dia sifatnya ya. Jadi sifatnya atau dibuat eh, oleh pemerintah secara langsung tanpa ada campur tangan DPR. Nah, kemudian lanjut, silakan. Wewenang Presiden menetapkan peraturan pemerintah. Dasar Hukum Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri kayak merupakan peraturan pelaksanaan dari PP atau langsung dari undang-undang jika tidak diatur secara eksplisit dalam PP. Faktor teknis pelaksanaan tugas eksekutif seperti pembentukan tim nasional, perubahan struktur kementerian, atau petunjukan teknis lapangan. Tidak memerlukan persetujuan DPR. Perpres nomor 82 tentang percepatan transformasi digital dan integrasi layanan digital nasional. Inpres instruksi presiden bukan termasuk peraturan undang-undang dasar hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tapi sering digunakan ciri-cirinya bersifat inspektur langsung dari presiden kepada pejabat di bawahnya, menteri, kepala daerah, dan lain-lain. Tidak memiliki keuntungan kekuatan hukum umum dan mengikat ke publik, hanya bersifat internal administratif. Digunakan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tertentu atau koordinasi lintas lembaga, contoh Inpres nomor 3 tentang percepatan penurunan stunting. Kepres keputusan presiden juga bukan peraturan umum tetapi keputusan konkret, digunakan untuk melaksanakan kebijakan bersifat individu kasus tertentu, bukan norma umum, misalnya pengangkat pejabat, pembentuk panitia, pemberian dana jasa, atau pengampunan. Contoh Kepres nomor 24 TK 2023 tentang pemberian gelar pahlawan internasional ke tokoh bersejarah. Nah, ini adalah wewenang presiden yang kedua masih dalam menetapkan peraturan pemerintah ya. Ada lagi yang namanya Perpres. Mas Bayan, peraturan presiden dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Pak, Ciri-cirinya gimana? uh, boleh saya request ini Pak, materi hukum perbankan Pak, kalau misalnya ada kesempatan nanti, kapan habisin ini dulu. Hukum perbankan konvensional. Ya Pak, penasaran Boleh, saya, kemarin itu saya ngobrolin yang perdata sana. Bulan depan aja Pak, boleh, apa nanti boleh. ya. Nanti saya siapkan dulu ya. Cuman itu kan memang eh, terkait dengan korporasi ya. Ya itu Korporasi. udah Pak. Jadi kita waktu itu kita bahas hukum perusahaan masih sedikit ya Mas Bayu. Udah selesai Pak, sampai Sampai mana ya? sampai habis tuh, sampai Masa? yayasan. Iya Pak, Masa beneran sih? sampai jabatan direktur. Oh iya, saya lupa ya. Ya Pak, sampai habis. Oh, berarti itu kan ada perbankan juga ya kalau nggak salah ya.
di materi situ ya. Lupa saya Pak. Sedikit-sedikit mungkin ya. Ya mungkin ada. Nanti ya Ya, Pak, maksud saya bulan depan atau 2 bulan lagi. boleh, boleh. Nanti saya coba sekalian saya apa terkait dengan merger ya kan, merger akuisisi, Ya Pak, boleh. kemudian due diligence karena menurut saya itu sangat perlu ya di era saat ini kan semuanya berbasis ya kalau kita ingin main yang di company-company memang salary-nya lebih mungkin lebih tinggi ya dibandingkan yang di sisi Hmm. pidana atau jadi aparat penegak hukum lah seperti itu. Ya, Jadi Pak. emang skill itu tuh dibutuhkan gitu kan kayak kemarin hukum pajak ya kan meskipun Ya. pusing-pusing kan yang penting kan kita paham gitu, Tapi, paham. tapi saya kaget Pak. Mhm. Ah, kemarin saya kan saya ada kerja di konsultan pajak tuh dia dia cerita ada Ya. karena ada boleh buka klinik kan di daerah daerah Canggu kalau Bapak tahu. Heeh. Katanya kan dia kan pakai PMA penanaman modal asing itu Pak. Iya. 1 M nggak dimasukin pajak loh Pak, bayangin per bulan. Kok bisa pakai apa dia UMKM Makanya atau gimana? klinik Pak saya nggak tahu katanya lewat PMA itu dimasukin dia juga bingung. Pan dia yang ini ngurus pajaknya. Hmm, ya mungkin dia tax evasion, mungkin dia nggak bayar pajak ya, dia kabur suka dengan cara yang ilegal mungkin ya. Tapi saya juga kurang paham caranya dia gimana gitu. Ya itu dah. Ya, secara ini ya, dia harus harus bayar kan, pokoknya sampai 1 miliar gitu. Itu kan perlu skill yang memang perlu untuk kita pelajari kan, itu hukum perbankan. Perbankan juga nggak bisa Apa? nggak bisa apa lari dari perjanjian ya kan juga perbankan syariah karena bank-bank juga Udah. hampir semuanya ada syariahnya BCA ya kan BSI apalagi Oh, semuanya itu hmm, ada hampir ada syariahnya semua gitu jadi pasti akan kita pelajari juga berikut tentang kontrak-kontraknya ya kan kontrak-kontrak itu ya, ya. banyak banget jadi kita bisa berkreasi seini kita lah